Nah, oke, udah gue rekam. Nah, jadi eh, aku recap lagi. Di sini aku mau ngejelasin neural network secara general gitu. Cuman kita nggak sampai ke matematikanya kayak backpropagation atau feed forwarding gitu-gitu. Nah, ini aku jelasin secara general aja gimana sih cara neural network itu bekerja gitu. Nah, sebenarnya simple aja sih neural network itu. Dan ditugaskan tadi aku bilang juga kalau anjir apa sih yang mau gue bilang? Oke, di tugas tadi kan eh, cuman ngejelasin hyperparameternya doang kan. Kayak parameter dari si neural network ini apa aja, terus dijelasin. Nah, cuman kalau menurut aku kalau misal kita eh, tahu hyperparameternya doang, ngejelasinnya cuman nggak tahu cara kerja si neural network itu sama aja bohong gitu. Nanti kalian bakal bingung juga. Soalnya di hyperparameter itu kalian harus tahu juga cara kerja si neural network. Oke? Nah, mungkin eh mungkin aku lanjut. Anjay, muka gua cok, keren banget anjing muka gua. Oke, lanjut ya. Nah, jadi neural network itu apa sih? Gitu. jadi jadi neural network itu biasanya itu dia tuh jaringan tiruan saraf manusia. Jaringan tiruan saraf manusia. Jadi kalau manusia itu kan punya otak kan. Jadi di otak itu sampai kita itu berpikir untuk melakukan decision itu kan kita dibantuin oleh namanya neuron atau saraf. Nah, kita itu punya saraf tuh di manusia itu kayak dendrit, terus ada apa lagi ya? Ya pokoknya kayak gitulah kalau di biologi kayak ada dendrit, terus ada neuronnya, ya itu bagian dari neuronnya gitulah intinya. Nah, pokoknya neural network itu intinya dia itu meniru jaringan jaringan biologis dari saraf manusia diimplikasikan ke komputer gitu. Nah, jadi biasanya neural network ini biasanya digunakan untuk apa sih gitu. Nah, jadi neural network itu biasanya digunakan untuk melakukan hal-hal yang kompleks. Biasanya di dataset yang terlalu kompleks gitu patternnya untuk ditemuin. Nah, biasanya itu untuk pattern yang kompleks itu biasanya diadain di pengaplikasian artificial intelligence. Nah, habis yang kedua, itu tadi yang aku bilang juga dia itu meniru pola otak manusia untuk memproses datanya. Nah, lalu yang terakhir itu neural network itu didukung oleh lapisan neuron yang saling terhubung. Nah, jadi sama ya kayak kerja otak manusia ya. Jadi kalau di manusia itu kita nggak punya satu neuron doang, kita tuh punya lebih bahkan billions of neuron gitu. Jadi ada billions neuron di dalam otak kita bahkan lebih ya. Dan itu juga ditiru kayak si neural network. Cuman bedanya di neural network ini karena kita manusia ya bisa nge-setting berapa banyak eh, si neuronnya, kita bisa adjust misalnya 500 neuron itu bisa. Misalnya 7 neuron itu bisa gitu. Nah, kurang lebih neural network secara dasar itu kayak gitu. Nah, lanjut. Nah, aplikasi on neural network itu kurang lebih kayak gini ya. Itu bisa digunain dari text summarization, terus object detection, lalu oh anjing ada yang masuk. Sabar. Sabar guys, ada yang masuk. Siapa nih? Oke, Stefani. Oke, lanjut ya. Oke, jadi neural network itu aplikasinya itu banyak, bisa di text summarization, di object detection, sama self-driving car. Nah, kalau kalian lihat nih contohnya hal-hal kompleks kayak text summarization, object detection itu digunakan di neural network algoritmanya. Nah, contohnya itu kayak self-driving car. Jadi dia ngambil input dari kamera, lalu diproses di neural networknya, lalu menghasilkan bisa kayak ngelakuin brake, lalu acceleration dan nyetir. Nah, kurang lebih itu kayak gitu aplikasi di neural network. Mungkin aku lanjut. Dan masih banyak lagi ya aplikasinya. Nah, kurang lebih neural network itu kayak gini dia. Jadi arsitekturnya itu atau bagian-bagian dari neural network itu seperti kurang lebih kayak gini. Nah, jadi yang di satu ini dia ada ini namanya input, lalu di sini ada namanya hidden layer, lalu di sini ada namanya output. Ini aku jelasin dulu ya. Jadi input ini itu dia merupakan fitur atau kita namanya itu kita ganti namanya dengan X gitu. Jadi kalau kalian lihat misal di artikel di sini nampak kayak namanya ini X1 atau X2, X3 di dalam neuronnya itu. Nah, itu artinya itu fitur. Nah, fiturnya itu bisa berarti itu kayak gini. Misalnya, apakah saya punya ingredients? Nah, ini fitur anggap aja X1 ini kolom.
kolom gitu. Jadi ada kolom kita punya dataset tabular gitu kan. Jadi ada dataset X1 lah gitu, kolomnya X1. Nah, untuk X1 itu dia itu nanya apakah saya punya ingredients. Jadi isinya itu yes or no. Nah, kita jawabnya yes or no aja gitu. Lalu X2 itu anggap aja misalnya apakah saya punya perlengkapan masak yang lengkap gitu. Nah, jadi jawabnya yes or no aja gitu, misalnya gitu. Di kolom dataset tabular. Terus di yang ketiga itu ada apakah saya punya waktu untuk memasak gitu. Nah itu anggap aja ini fiturnya gitu. Nah sampai ini paham nggak yang maksud aku ini? Kalau nggak paham ini parah nih. Bukan nggak apa sih kalau nggak paham nggak apa-apa bisa gua jelasin lagi. Kalau sampai sini paham nggak? Yang mengenai X ini X apa sih X ini? Ngerti nggak? Oke. Nggak di sini nanti, yang di sini. Di sini yes or no. Ini jawaban kita. Nah, oke, jadi udah paham kan? Jadi misalnya kayak gini, aku recap lagi ya. Jadi kurang lebih artificial neural network itu kayak gini. Dia tuh punya neuron, ini kan kayak neuron nih. Jadi dia ini memiliki fitur jawaban dari kita, di mana X1 itu nanya apakah saya punya ingredients. Misalnya ini jawabannya yes, ya udah berarti di sini dia jawabnya yes di situ. Misalnya ini yes juga, berarti jawabannya sini yes, yes gitu. Ini berdasarkan dari user gitu. Nah ini kita pahamin yang input layernya aja. Ini namanya input layer atau fitur namanya, tempat-tempat si fitur untuk ngasih si informasi. Nah lalu, yang kedua ini ada namanya simple artificial neuron with weights. Nah jadi apa sih maksud weights atau bobot di dalam neural network? Nah anggap aja kayak gini. Kalian bayangin kalau misalnya kalian punya gini. Misal kayak gini, aku ulang ya pertanyaan. Nah, kalian anggap aja misal pertanyaannya yang tadi, apakah saya nanti akan masak di rumah? Nah ini kita mau ngeprediksi apakah gue nanti bakal masak di rumah atau enggak gitu misalnya. Nah untuk menjawab pertanyaan ini tentu saja kita butuh beberapa informasi kan berdasarkan data-datanya kan. Nah data-data yang ada itu berdasarkan X1, X2, X3 gitu. Nah key-nya atau kuncinya itu kita itu ngelihat yang mana sih pertanyaan yang paling penting gitu. Misalkan gini, kalau yang masak itu yang paling krusial itu apa? Ingredients sama perlengkapan kan logikanya, ya enggak? Kalau misalnya kita nggak punya ingredients ya mau masak apa anjir gitu kan. Nah terus yang kedua kalau kita nggak punya perlengkapan masak ya mau masak apa gitu. Nah cuman kalau kita tanya yang ketiga apakah saya punya waktu untuk memasak, nah itu mah bodoh amat nah ya kan. Yang penting kan walaupun kita nggak punya waktu masak ya kita kan masih tetap bisa masak kan. Nah jadi gunanya weights ini atau bobot itu dia menentukan seberapa penting si fiturnya tersebut. Jadi anggap itu kayak seperti ini. Nah anggap dia seperti ini. Bukan ya. Nah kayak gini. Nah jadi ini ada bobot namanya. Jadi anggap aja kayak gini ya. Apakah saya nanti akan masak di rumah? Nah di X1 ini dia itu ngejawab satu atau yes. Kalau di sini tanpa yes or no itu artinya yes itu sama dengan 1 ya. No itu sama dengan 0. Itu kayak dummy-nya di programming lah. Nah, jadi sama di programming sama data science. Jadi kalau misalnya katakan kita punya kasusnya lagi, apakah saya nanti akan masak di rumah? Nah, kita dapat hasil nih dari user nih. Kalau X1 itu dia nanya tadi, kita itu punya ingredients yang cukup nggak? Nah, habis itu katakan, weh anjing. Oke, katakan ingredients yang cukup itu si user itu punya. Nah, maka si user itu bilangnya 1. Ya udah taruh aja 1 di sini. Nah, yang untuk bobot ini nanti abaikan aja dulu ya. Nah, terus untuk X2 nih misalnya, X2 itu dia nanya kalau user ini punya alat masak yang kurang lengkap gak? Nah, misalnya dia nggak punya nih, 0. Bising Jack. 0 nih, nggak punya kan. Nah, habis itu yang ketiga, misalnya user nanya nih, punya nggak waktu buat memasak? Nah, ternyata si user bilangnya yes, dia punya atau 1 ya, yes itu 1, no itu 0. Nah 1. Nah di sini itu ada namanya bobot. Nah bobot itu dibuat untuk seberapa penting sih si fitur itu untuk dijalanin. Nah anggap aja kasusnya dalam ini yang paling penting itu fitur 1 sama fitur 2 karena bobotnya paling tinggi ya. 6 sama 2 di sini kalau kalian lihat warna hijau.
6 sama 2 sama 6. Yang fitur 3 ini paling sedikit karena dia 1 gitu. Nah, kalau kalian lihat ini dia yang paling penting itu berarti yang mana? Yang bobot 2 kan? Karena dia berdasarkan hasil ini, dia itu bobotnya paling tertinggi. Nah, ini bisa di-adjust dari user, dari kita. Kita mau bebas mau bikin bobotnya itu berapa untuk setiap fitur. Nah, ini manual, bebas dari user, dari kitanya. Nah, bisa juga kita nggak bikin bobotnya sama sekali gitu. Jadi bobot itu intinya dia itu membuat seberapa penting sih si suatu fitur tersebut untuk dijalanin programnya gitu. Jadi contohnya kalau dalam kasus ini yang paling penting itu bobotnya punya alat masak yang lengkap atau tidak lengkap gitu. Nah, di sini bobotnya 6 karena yang alat masak itu menurut si kasusnya itu dia penting banget gitu. Makanya di sini bobotnya 6. Nah, terus yang kedua itu dia punya ingredients yang cukup atau tidak. Nah, di sini bobotnya 2. Oke, ini tidak seberat bobot di fitur yang kedua ya bobotnya. Jadi ini nggak pala penting banget gitu. Dan yang satu lagi, yang satu ini kurang penting nih karena dia bobotnya sedikit gitu. Nah, di situ kalau untuk bobot ini udah paham belum? Jadi bobot itu intinya dia itu untuk mengukur seberapa penting sebuah fitur, dan untuk mengetahui nilai bobot itu sebenarnya dari user, dari kita sendiri yang ngebikin mau berapa. Mau kita bikinnya 3 bobotnya untuk fitur X1 itu bisa, mau kita bikin gak ada bobot itu bisa, mau kita bikin bobotnya 5 untuk fitur X3 itu bisa. Nah, kalau gitu paham nggak? Kalau paham kasih reaction gitu kok mengenai bobot. Widih, paham kan? Nyalain reaction lagi nih. Buset, paham. Oke, kelas. Nah, kalau itu tadi pakai bobot ya. Nah, itu kalau pakai bobot atau weights. Nah, sekarang coba kalau kita misalnya nggak pakai bobot. Nah, kalau nggak pakai bobot dia itu nggak. Anjing. Nah, jadi kalau nggak pakai bobot, dia tuh nggak bakal tahu nih. Dia tuh menganggap semua fitur itu dia skalarnya sama aja gitu. Beda sama yang ini ya. Nah, jadi kalau nggak ada pakai bobot, dia tuh nganggap si fiturnya itu sama aja. Ya berarti gak ada yang lebih penting kan dari yang bobot lain kan. Ngerti nggak bahasanya? Jadi maksudnya kayak kesetaraannya itu sama gitu antara setiap fitur gitu. Nah, jadi nih kalau misalnya X1 punya ingredients yang cukup. Nah, di sini dia usernya jawabnya 1. Ya udah berarti 1 aja. Cuman gak ada kesetaraan yang lebih tinggi gitu dari setiap fitur. Nah, kurang lebih kayak gitu kalau tidak menggunakan bobot atau weights. Nah, kalau gitu paham nggak yang mengenai bobot atau weights? Kalau paham kasih reaction. Atau boleh nanya kalau bingung. Buset. Oke, yang lain? Oke. Nah, paham ya? Jadi itu weights sama no weights. Nah, sekarang aku jelasin arsitekturnya. Jadi arsitekturnya itu kalau si neural network itu dia memiliki input, hidden, sama output layer. Jadi ada 3 layer ya di neural network itu, ada input layer, hidden layer, sama output layer. Nah, apa sih ini input layer Dava gitu kan? Nah, input layer itu yang aku jelasin tadi ya. Jadi input layer itu dia merupakan informasinya. Jadi seberapa banyak fitur kita, misalnya kita punya fitur atau kolomnya, kolom informasi itu sebanyak 9. Atau katakan dari slide ini informasi yang itu yang didapatkan ada 3 kan, ada 3 fitur kan, X1, X2 sama X3. Nah, berarti input layernya di sini ada berapa? Di sini ada 3 dong, berarti ada nambah nanti di satu lagi di sini X1, X2, X3. Nah, itu untuk input layer. Nah, kalau hidden layer ini nanti belakangan. Oke? Sekarang kita ke output layer. Nah, output layer itu dia merupakan hasil akhirnya. Jadi dia katakan kita mau ngeprediksiin muka manusia itu muka kucing atau muka anjing gitu. Nah, jadi output layer itu bakal ngehasilin prediksinya. Anggap aja di sini misalnya sebagai contoh. Nah, sebagai contoh outputnya itu misalnya di sini ada informasi mengenai ciri-ciri si kucing di X1. Misalnya telinganya runcing, terus lidah giginya tajam gitu-gitu. Terus ada informasi mengenai anjing. Kalau anjing itu dia telinganya nggak runcing, terus dia besar ukurannya. Nah, nanti ini diproses semua, fitur-fiturnya diproses semua.
Pertama dikasih dulu ke input layer, ke input, habis itu lalu diproses nih nanti di hidden layer. Nah hidden layer ini nanti kita bahas itu apa. Soalnya ini agak sedikit rumit. Oke. Nah pas sudah diproses di hidden layer, nanti ini bakal dihasilin di output layer. Jadi output layer ini merupakan hasilnya, hasil prediksinya. Jadi dia cuman ngeprediksiin apakah ini kucing atau tidak, yes or no gitu. Nah jadi misal kita kasih gambar kucing nih. Nah jadi modelnya bakal ngeproses nih dari input terus ke hidden terus hasil akhirnya yaitu output. Jadi output ini merupakan hasil akhirnya, hasil prediksi si modelnya. Jadi katakan kita mau kasih gambar kucing terus lalu kita tanya modelnya, hey ini anjing apa kucing sih? Lalu modelnya ngeproseskan datanya bla 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 lalu nyampe ke output layer. Nah output layer ini hasilnya merupakan prediksinya. Jadi katakan pas udah kita kasih kucing, nah habis itu modelnya ngeprediksi nih, oh ternyata kucing dengan probabilitas keyakinan modelnya itu 98%, katakan seperti itu. Nah kalau yang buat input sama output layer udah paham belum? Paham nggak? Kalau hidden bentar dulu, hidden ini emang agak rumit. Aku belum letakin di PPT juga sih sebenarnya hidden. Oke, udah paham ya. Nah, sekarang kita belajar hidden layer. Nah, jadi hidden layer, sabar ya. GitHub. Hidden layer, oke. Nah, sebenarnya hidden layer itu, sebenarnya itu dia ada banyak. Dia itu kurang lebih dia itu seperti ini. Mana ya fungsi? Aku lupa masukin ke sini. Sabar. Aduh, mana sih dia? Sabar ya. Ada nggak ya? Aku lupa naruhin di sininya. Oke, jadi mana dia? Hidden layer. Oke, mungkin ini aja sih biar jelas. Jadi di hidden layer, ntar ya, activation function biar kalian paham. Nah ini dia gambarnya. Nanti aku letakin di PPT ya, sabar. Anjing gambarnya kayak gini, cok. Sabar. Nah, kurang lebih dia kayak gini. Nah, jadi di hidden layer itu sebenarnya banyak ya fungsinya. Nah, dia itu fungsinya itu kurang lebih dia tuh kayak gini nih. Jadi ini bentuknya graph. Bukan graph. Ya, bukan graph sih. Lebih ke kurva. Kurvanya itu ada banyak jenisnya. Nah, jadi yang paling penting itu sebenarnya ini. Ada sigmoid sama kok nggak ada sih? Gambarnya nggak jelas anjir. Goblok lah. Tai. Sorry ya, gue cari yang lebih jelas, guys, sabar. Nah ini lebih jelas nih. Seharusnya ini lebih jelas sih. Nah ini lebih jelas nih, sorry. Nah jadi di hidden layer atau di hidden arsitekturnya itu model kita pas udah diberikan dari input kan itu diproseskan. Nah di proses itu semuanya itu magicnya itu happens di hidden layer. Jadi di hidden layer itu proses intinya itu berkat ada fungsi activation function. Nah jadi kalian ini bingung kan apa sih activation function itu? Nah jadi activation function itu fungsi yang untuk mendetermin seberapa penting sih sebuah model sebuah fitur tersebut untuk dipertimbangin ke model kita gitu. Nah jadi ada beberapa fungsi ya di sini aku jelasinnya secara general aja. Nah di sini ada pertama itu namanya fungsi sigmoid. Jadi fungsi sigmoid ini kalau kalian lihat grafiknya, dia itu bentuknya kurang lebih kayak gini ya, kayak kurva lurus smooth gitu, nggak lurus banget kayak yang lain. Nah ini dia untuk mendetermin probabilitas keyakinan sebuah model. Nah jadi ingat fungsi sigmoid itu untuk meyakinkan seberapa apa sih
probabilitas model kita itu seberapa banyak sih yakinnya gitu kepada fitur tersebut. Nah, itu sigmoid. Nah, lalu yang kedua itu ada namanya ReLU. Nah, ReLU ini cuman ada di task klasifikasi. Nah, mungkin kalian pernah dengar ya, ada task namanya regresi atau clustering. Cuman mungkin Fadli yang tahu, regresi sama clustering itu nggak ada namanya fungsi ReLU. Nah, jadi yang ada itu dia itu pakai fungsi jenis lain. Nah, jadi apa sih ini fungsi ReLU? Nah, kalau kalian lihat grafiknya, ini dia bentuknya lurus kan? Dia lurus lalu naik ke atas. Nah, ini itu artinya kalau yang lurus itu dia artinya 0. Kalau yang ke atas itu artinya dia 1. Anggap aja 1 gitu atau X. Nah, maksudnya apa sih gitu? Nah, jadi itu maksudnya kalau kita ambilkan berdasarkan fiturnya, misalnya tadi kita ambil foto kucing, lalu kita masukkan ke neural network kita, lalu kita tanya nih, kan itu kan dari input layer kan, udah dimasukin dari input layer, lalu ada fitur-fiturnya kayak, oh kalau kucing ini telinganya ini runcing, kalau anjing itu telinganya nggak runcing. Nah, katakan kalau kucing itu telinganya itu runcing. Nah, ReLU ini langsung ngedetermin kalau dia itu yakin banget nih kalau si kucing ini telinganya tuh beneran runcing. Nah, dia itu bakal ngepredik itu 1 atau X ke atas ini dia. Jadi dia itu bukan ngehitung probabilitasnya kayak sigmoid. Kalau sigmoid itu dia kalau kita kasih fiturnya dengan hal yang sama, dia itu mungkin ngepredik kayak 0,68 dia ini yakin kalau dia itu kucing itu telinganya itu tajam gitu. Nah, itu kalau sigmoid. Nah, kalau ReLU dia itu tidak, dia itu langsung ngasih tahu konstannya itu berapa. Nah, ini konstannya ini 1, anggap aja 1 gitu. Ini bisa kita setting sih sebenarnya. Biasanya 1, itu biner biasanya 0 atau 1. Jadi itu kalau ReLU dia itu ngebandingin kalau ngeklasifikasiin kalau dia ini beneran penting atau tidak gitu, atau ada relate atau tidak gitu. Karena itu dia cuman biner 0,x atau 0, konstan atau biasanya 0,1 gitu. Makanya kalau kalian lihat grafiknya, dia itu kalau misalnya modelnya itu yakin kalau si kucing ini anggap aja telinganya itu nggak runcing, dia itu bakal grafiknya itu bakal ada di rentang yang ini, yang 0, yang datar ini, dia bakal ada di sini gitu. Cuman kalau dia itu yakin kalau misalnya itu 1, atau kita modelnya itu yakin kalau misalnya itu nggak runcing, nah itu dia bakal ada di rentang ini gitu. Cuman dia nggak bakal ngasih tahu probabilitasnya berapa gitu. Sebenarnya itu dia itu biner, itu 0 atau 1 biasanya, usualnya. Nah, lalu untuk LU sama leaky ReLU itu kurang lebih sama gitu. Kurang lebih sama dia hasilnya. Penjelasannya itu sama kayak ReLU. Nah, ini sama aja sih sebenarnya. Cuman ini bedanya ini di sini ada probabilitasnya dikit untuk yang rentang yang nolnya di sini. Yang di sini juga, di sini dia kurang lebih hampir sama kayak fungsi sigmoid. Nah, jadi intinya kalau untuk ReLU yang paling intinya ya, jadi ReLU ini kayak parentsnya. Nah, lalu kayak LU, lalu ada ReLU itu kayak anak-anaknya gitu. Nah, jadi ReLU itu dia bakal ngeklasifikasiin seberapa penting sih atau seberapa yakin sih model tersebut terhadap inputnya gitu. Nah, kalau yakin dia bakal ngasih tahu nilai konstannya itu berapa gitu. Nah, itu biasa kita setting bisa 1. Biasanya normalnya 1 sih. X-nya ini jadi 1. Kalau enggak biasanya 0 gitu. Nah, lalu untuk sigmoid dia itu ngedetermin probabilitas keyakinan dia terhadap inputnya. Misalnya kayak si kucing ini kukunya panjang. Kalau ciri-ciri kucing kan kukunya kan panjang terus kecil gitu kan. Nah, terus si modelnya ngedeteksi, oh dia ini yakin kalau berdasarkan gambar yang diberi si user ini, yakin kalau bahwa gambar hasil kuku kucing ini ternyata panjang dan tajam gitu. Nah, dia bakal ngasih tahu probabilitasnya berapa, misal 0,68 di situ.
Nah itu bakal dikasih tahu. Nah kurang lebih seperti itu. Sama juga kayak tanha. Nah tanha ini sama juga fungsinya itu kayak si activation function. Cuman bedanya apa sih Dav gitu. Nah bedanya itu kalau kalian lihat di sigmoid itu dia range-nya dari 0, ini ya kalau nampak grafiknya itu dia dari 0 sampai 1. Berarti dia ngasih tahu probabilitas dari 0 sampai 1. Nah kalau tanha dia itu dari sama juga -1 cuman sampai 1 gitu. Yang awalnya kan tadi kan dari 0. Nah ini dia dari -1 sampai 1. Bedanya sama. Jadi juga ngasih tahu probability-nya juga. Nah cuman bedanya di tanha itu dia ngasih tahu kalau kalian udah tahu mengenai Pearson korelasi, kita udah belajar di semester 1 ya. Itu mengenai korelasi kuat, tidak kuat, lalu sedang. Nah itu dia determinnya itu seperti ini. Jadi misal -0,98. Oh berarti model ini yakin kalau si input ini benar tapi secara negatif gitu, negatif kuat. Nah kurang lebih seperti itu gitu. Nah untuk max out ini di apa klasifikasi ini nggak ada nih. Ini aku juga nggak tahu nih, nggak ada nih sebenarnya gitu. Nah di scikit-learn pun juga nggak ada sih max out gitu. Nah pokoknya itu sih untuk activation function. Gimana? Paham nggak? Atau kebingungan? Activation function ini gue ingetin lagi ya. Ini kejadiannya di hidden layer. Bisa juga di output layer. Cuman nanti ya aku jelasin kenapa bisa di output layer gitu. Nah cuman kalau yang buat ini karena ini kayak apa ya kayak otaknya neural network itu semuanya itu ada di activation function. Sebenarnya nih equationnya ini simple banget loh, kayak sigmoid itu kayak gini doang equationnya. Terus ReLU dia cuma kayak gini doang, cuman ya impactnya itu berdampak banget gitu. Nah kalau gini paham nggak gitu? Ini gue jelasinnya secara general sih. Paham nggak? Kalau paham kasih reaksi, kalau nggak paham boleh ngomong. Oke, thank you Yohana. Yang lain gimana yang lain? Oke, Riva. Oke. Oke, paham ya. Jadi kurang lebih kayak gitu ya kalau si activation function. Jadi ini tenang aja nanti gua bakal adain di PPT sama di apanya? Proposalnya, laporannya. Cuman kelompok lain bikinnya ini anjir, PPT, Cok. Kelompoknya si apa? Sebenarnya nggak jelas juga laporan, misalnya laporan itu berbentuk apa? Iya kan? Tapi harusnya laporan yang berbentuk PDF sih. Ya itu anjir, masa kelompoknya lain malah bikin PPT, Cok. Anjir. Gue nggak apa-apa lah, gue begadang aja, Cok. Gue nggak KWN anjir. Katanya disuruh siapin mental, Cok. Gue takut, Cok. Nah, oke, sekarang kita ngejelasin ya. Tadi kan udah jelas kan mengenai hidden layer. Nah, sekarang aku jelasin nih. Tadi kan aku pernah mention kan, kalau hidden layer activation function ini bisa digunakan di output layer. Nah, contohnya itu gimana sih, Dav? Gitu. Nah, kalau kalian lihat nih arsitekturnya, ini kan dia kan, misalnya nih ada angka lah gitu. Misal kayak gini. Nah, misalnya ada 2, terus ada 6, ini kan misalnya dikali-kali semua kan, ini hasil akhirnya misalnya 2 kali 1, 2, 6 kali 0, 0, terus 1. Nah terus ini diproses nih, katakan ini kita pakai fungsi sigmoid. Nah habis itu datanya udah diproses kan, habis itu ternyata kita dapat hasil akhirnya itu 0,98 atau misalnya 3,68. Nah terus ini hasilnya 3,68, hasilnya ini itu kita proses ke output layer. Nah di output layer ini sebenarnya kita ngadain activation function lagi. Cuman apa sih activation functionnya gitu. Nah jadi activation functionnya itu yang digunain itu sebenarnya ini sigmoid atau ReLU juga bisa, cuman biasanya sigmoid. Nah jadi activation functionnya itu biasa di output layer itu digunakan itu sigmoid. Untuk apa? Untuk ngetahuin seberapa yakin sih probabilitas model kita itu yakin kebenarannya gitu. Misalnya setelah udah kita output kan, tadi hasilnya kan 3,68 kan, berdasarkan hasil dari weighted input, terus lalu diproses di hidden layer, katakan kita hidden layer pakai ReLU, terus ternyata kita dapat hasil akhirnya itu 3,28. Nah terus habis itu dari hasil 3,28 itu kita proses lagi ke output layer. Nah di output layer itu kita bisa pakai fungsi sigmoid untuk ngedetermin si 3,28 ini
dia itu lebih cenderung kemana kelasnya, ke positif kah atau ke negatif, atau ke 0 kah atau ke 1. Anggap aja 1 ini kucing, 0 ini anjing gitu. Jadi berdasarkan si hidden layer, si 3,28 ini hasilnya, itu dia bakal ngedetermin di output layernya. Jadi dia nanya nih, oh probabilitas dari 3,28 ini, dia ini bakal masuk ke klasifikasi anjing kah atau kucing kah. Nah misalnya kalau 1 ini tadi kan kucing kan. Nah anggap aja dia di skala yang ini, yang ini. Nah dia itu bakal ngedetermin sekitar 0,85. Berarti modelnya yakin 0,85% itu kalau dia itu kucing. Begitu juga dengan sebaliknya. Kalau misalnya model yang nganggapnya itu sebanyak 0,45, dia itu menganggap kalau dia itu berarti 0,45 anjing ya, karena mendekati 0. Nah dia itu model itu berarti yakin kalau probabilitas kalau ngepredik kucing itu 0,45, berarti auto terklasifikasi ke anjing dong, karena lebih banyaknya itu sisanya itu berapa, 0,45, sisanya berapa anjing, 0,45. Kontol emang Hausen nih anjing. Nah udah segitulah. Nah kan 0,45 kan kucingnya kan, cuman 55%-nya lagi kan di anjing, berarti confidence levelnya itu lebih kuat di anjing kan. Nah maka dari itu si modelnya bakal ngepredik si anjing gitu. Makanya yang aku bilang tadi, di output layer itu activation function itu yang biasa digunakan itu sigmoid untuk ngedetermine probabilitasnya gitu. Nah yang buat itu udah paham belum atau kebingungan? Kalau paham kasih reaction boleh, atau kebingungan boleh nanya gitu. Paham gak guys? Oke, paham. Yohana, thank you. Yang lain gimana yang lain? Oke, thank you. Udah paham ya? Jadi ingat ada input, hidden, sama output. Cuman aku nanti expect-nya kalian besok ngejelasinnya bilang aja ini ada input, hidden, ada output. Nah sekarang kita ngejelasin hyperparameternya. Nah jadi hyperparameter di scikit-learn itu ada hidden layer size, ada hidden layer sizes. Jadi hidden layer size, bising kali Ariel anjing, gue lagi ngejelasin cok. Nah jadi di hyperparameter scikit-learn ini ada namanya hidden layer sizes. Jadi deskripsinya apa sih hidden layer sizes ini? Jadi dia itu untuk menentukan berapa banyak jumlah neuron di setiap hidden layer. Nah untuk default value-nya atau value, misal kita nggak cantumin nih parameternya, itu dia otomatis ngebikin dia itu 100 hidden layernya. Nah contoh kasusnya itu kayak gini, misal kita bikin 3,2. Nah berarti itu ada 2 hidden layer, yaitu yang layer pertama itu dengan 3 neuron, dengan layer yang kedua itu dengan 2 neuron. Nah contohnya itu seperti ini, kalau kita bikinnya 3,2, 1, 2, 3, ini kan untuk layer pertama, ini di hidden layer nih. Lalu yang layer kedua juga nih ada 2 layer sini, kan 3,2, berarti ada 3 untuk hidden layer yang pertama itu ada 3 neuron, terus yang hidden layer yang kedua itu ada 2 neuron. Nah itu kita bisa setting sendiri manual. Nah mungkin ada pertanyaan nih muncul, Daf mungkin gimana sih cara ngedetermine hidden layer, size hidden layer yang optimal gitu. Nah sebenarnya caranya itu kalau secara matematika sih ada sih, cuman gak bakal nyampe, karena itu maksudnya gak bakal nemu, cuman kayak berapa tahunan lah gitu atau berapa bulanan. Soalnya ini kan komputasinya kan komputasi tinggi kan, neural network kan. Jadi kita itu kayak beda dengan komputer yang bisa nyarinya itu lebih cepat. Nah sebenarnya untuk cara nyari yang optimal itu kita bereksperimen sendiri gitu. Eksperimennya itu gimana sih? Nah misalnya kalian tahu kan kalau di kemarin kan kita udah belajar kan cara mengevaluasi model itu, kita pakai skor akurasi atau enggak presisi atau enggak F1 score. Nah mungkin yang kalian tahu nih kan cuman skor akurasi, yang kalian paling apa ya, misalnya kalian yang paling tahu banget lah skor akurasi itu seberapa akurat model kita terhadap data yang diprediksi. Nah itu sebenarnya cara untuk determine yang bagus hidden layer size-nya atau parameter-parameter lainnya itu kita dengan bereksperimen. Misal kita ujikan, kalau kita coba dengan
hidden layer size-nya itu 100 gitu kan. Nah, pas udah kita training model neural network kita dapat hasil 0,93 atau 93% akuratnya. Nah, habis itu kita coba nih, coba kalau kita ganti hidden layer size itu ke 3 neuron untuk hidden layer pertama, lalu 2 neuron untuk hidden layer kedua. Ternyata kita dapat hasil 0,98 atau 98% akurasinya. Nah, kita berarti determine bahwa hidden layer size yang 3,2 itu rupanya yang paling optimal kayak gitu. Dan itu sebenarnya tidak ada cara lain sih. Soalnya para data scientist atau para researcher juga menggunakan metode itu. Nah, itu untuk hidden layer ya. Nah, yang kedua itu activation. Nah, ini yang aku bilang tadi. Activation itu yaitu fungsi aktivasi yang digunakan di hidden layer atau enggak di output layer. Jadi itu ada identity, ada logistik, ada tanha, ada atau value. Ini aku perlu kasih tahu ya. Kalau identity ini dia artinya nggak ada hidden layernya atau nggak ada bukan nggak ada hidden layer, nggak ada fungsi aktivasinya. Nah, kalau logistik itu yang aku bilang tadi ya, sigmoid atau fungsi probabilitas dari 0 sampai 1. Kalau hyperbolic, kalau tan H itu dia fungsi hyperbolic tan yang probabilitas juga cuma dari -1 sampai 1. Kalau ReLU itu dia fungsi biner sebenarnya, 0,x atau 0, konstan atau biasanya 0,1. Nah, yang ketiga itu ada namanya fungsi optimasi. Jadi kalian mungkin ini juga nanti belajar ya di kalau nggak salah di PSO kita ada belajar kuasi Newton, nggak tahu ya masuk atau enggak. Cuma particle swarm udah belajar belum? Partikel lagi belajar nggak sih? Particle swarm. Nah, itu pokoknya ada masuk deh. Nah, jadi apa sih fungsi solver ini? Nah, solver ini sebenarnya metode optimasi yang digunakan untuk menemukan bobot yang optimal. Nah, masih ingat nggak yang bobot fitur yang aku jelasin tadi? Yang seberapa penting sih fitur fitur X1, X2, X3, X4. Nah, itu untuk mencarikan bobot yang optimal dari misalkan kalau kan aku bilang kan kita kan bisa input manual kan. Cuman kalau bisa input manual kan itu kan kita kan nggak tahu banget kan kayak gimana sih nentuin bobot yang optimal gitu kan. Apakah kita taruhnya 3 kah atau 2 kah atau 6 kah gitu. Nah, ini kita bisa dibantu sama parameter namanya solver. Jadi solver itu dia fungsi optimasi untuk menemukan bobot yang optimal. Nah, ini sebenarnya ada banyak ya. Sebenarnya kalau gue jelasin ini matematika banget sih, panjang banget. Dia itu namanya ada kuasi Newton, terus ada namanya stochastic gradient descent sama Adam atau algoritma berbasis gradien. Nah, biasanya kalau misal kita punya skala data yang lebih besar banget, itu kita gunain namanya fungsi optimasinya itu Adam gitu. Nah, kalau yang tidak besar, misalnya datanya itu biasa aja, kayak datanya itu 5.000 lah. Nah, itu kita biasanya gunain SGD atau enggak LBFGS gitu. Nah, itu untuk fungsi optimasi. Nah, terus ini ada alpha sama batch size. Nah, jadi alpha ini merupakan parameter regulasi juga ya, regulasi optimasi. L2 untuk menambah penalti untuk bobot yang besar. Jadi sebenarnya intinya aja alpha ini dia itu untuk nge-prevent overfitting dengan memperkecil bobot. Nah, mungkin kalian nggak tahu nih apa sih overfitting itu kan? Ini aku perlu jelasin. Sabar ya, ini aku jelasin. Duh, kenapa nge-lag banget anjir? Tiba-tiba masih keramah kan? Oh, masih. Mana sih? Kok nge-lag banget? Overfitting. Apa anjir? Oke, aku gambarin aja ya. Apa? Apa anjing real? Apa sih? Oke, mungkin aku gambarin aja ya, karena nggak tahu nih nge-lag juga. Nah, ini kan aku gambarin aja ya. Jadi katakan kita punya data itu kayak gini. Let's say kita punya data itu kurang lebih kayak gini.
Nah, terus ini ada fitur-fiturnya. Nah, kalau overfitting itu artinya tuh kayak gini. Misalnya ini model kita kan. Model kita model kita tuh kayak belajar dari data. Nah, anggap aja overfitting itu kayak kita ujian, cuman kita itu nyontek gitu. Nyontek. Nah, tentu aja hasilnya bagus kan, dapat 100 kan. Cuman katakan kita eh, belajar kita ujian lagi, cuman pakai soal yang lain, soal baru, dan kita nggak dapat contekannya. Tentu saja kita performance-nya ngawur kan. Nah itu kayak gitu kurang lebih overfitting. Jadi dia itu kurang lebih dia ngikutin patternnya itu kayak gini. Dia tuh ngikutin data aktualnya banget. Apa? Halo? Halo halo? Lu lagi gak? Oh, nggak ke share ya? Enggak. Oh sabar sabar sabar. Gua nge-share ini anjir, sabar ya. Sorry guys, sorry. Maafin gue ya, maafin gue. Entire screen aja deh. Lu masih pakai data ya? Apa? Masih pakai hotspot? Masih. Di gua udah nyala wifi-nya. Ya udahlah nggak apa-apa lah. Ntar gue beli aja deh. Gue effort anjir, gue effort. Nah, jadi kayak gini ya. Ini overfitting. Ini aku jelasin lagi ya. Nah, jadi kalian anggap aja kan ada namanya overfitting, underfitting kan, atau perfectly fit. Nah, jadi yang kita nggak mau itu namanya overfitting. Jadi overfitting itu apa sih? Aku ulangin lagi ya. Anggap aja kita punya, kenapa itu? Aman nggak? Dengar nggak? Dengar ya? Halo? Oke, aku ulang lagi ya. Jadi kalau overfitting itu anggap aja kayak gini. Anggap aja kita ujian kan UTS. Nah, terus kita dapat bocoran nih soal dari misal dari Fadli nih. Nah, dapat bocoran soal. Nah, terus si Fadli ini ngasih ke gua buat bocoran soal nanti. Nah, dari berdasarkan hasil bocoran soal itu, gua kan udah tahu kan jawabannya kan. Nah, pas pas gua ujian, karena gua udah ingat jawabannya semua, gua itu ibaratkan kayak, wah, gua itu udah tahu mah ini jawabannya, jadi gua nggak perlu belajar kayak apa ya misalnya, kayak belajar banget kayak orang-orang lain gitu. Nah, ternyata hasil yang aku dapatin di ujian tersebut nilainya itu 100 gitu. Nah, itu aku padahal kayak ngelihat dari hasil contekan doang. Nah, itu ibaratkan kayak gitu overfitting. Nah, kenapa itu halnya itu gak mau kita mau? Karena kalau kasusnya misalnya kita dikasih ujian baru nih. Nah, ternyata setelah aku dapat nilai 100 kan tadi kan. Oh, ternyata ada ujian lagi. Ujian satu lagi. Nah, tetapi di ujian satu lagi ini gue nggak dapat nih contekannya. Si Fadli nggak mau ngasih nih katanya. Nah, otomatis gue kayak panik kan. Gue pun bingung mau jawab apa kan. Nah, tiba-tiba pas gue dapat di soal yang baru karena nggak dapat contekannya, itu nilai gue anjlok banget, dapatnya 40. Nah, karena itu namanya, karena kenapa nilainya 40? Karena gue di kasus sebelumnya itu gue nyontek. Nah, gue jadi belajarnya itu nyontek karena udah dapat hasil dari tesnya gitu. Nah, begitu juga dengan overfitting. Jadi overfitting ini dia itu kurang lebih dia itu kayak gini. Dia itu mengikuti pattern data itu diikuti banget tuh kayak gini. Secara akurat banget diikutinnya. Ini kan anggap aja yang X itu data apa ya? X itu data 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 aktual ya, data real. Nah, terus yang garis ini dia itu data prediksi. Nah, overfitting itu dia ngikutin data realnya banget. Jadi dia modelnya itu kayak tahu polanya doang, cuman nggak belajar gitu. Dia tuh kayak nyontek doang kayak gini. Nah, nanti pas kita kasih data baru, ya kan, data baru, katakan hasilnya tuh kayak gini. Nah, hasilnya tuh kayak gini.
Nah si model ini bingung nih mau gimana nih, dia tuh bingung nih jawabnya itu mau gimana, kayak gini kurvanya. Nah ini kan nggak apa ya, nggak nggak mirip kayak gini kan, maksudnya nggak mendekati dengan jawaban aktualnya kan, yang si prediksinya kan. Nah makanya model ini hasilnya buruk gitu, makanya ini overfitting namanya. Nah itu namanya overfitting. Kalau underfitting itu gimana sih Daf? Kan ada namanya underfitting kan, underfitting. Nah jadi di underfitting itu kasusnya sama gini, kasusnya itu sama. Anggap kita punya datanya itu kayak gini, 1, 2, nah kayak gini. Nah kita punya data jawaban, kunci jawabannya itu kayak gini lah, kunci jawabannya yang warna merah ini. Terus anggap aja kayak gini, gue tuh besok ada ujian, cuman gue nggak belajar, gue bodo amat gitu kan, gue nggak peduli nilai gue berapa, gue bodo amat. Ya udah itu kayak underfitting tuh, kayak model kita tuh kayak kurang belajar gitu. Jadi ya pas hari ujian gue mah jawabnya kayak kayak ngasal gitu, kayak gini lah. Nah ini kan nggak kayak ikutin pattern jawabannya kan, nggak mendekati kan sama variable data aslinya, kayak gitu kurang lebih underfitting sama overfitting. Nah kalau yang buat itu udah paham atau belum? Paham nggak guys? Overfitting versus underfitting. gue nggak paham Dok. Lu nggak paham? Paham nggak Jack? Underfitting sama overfitting. Overfitting gimana? Kalau overfitting itu bayangin kayak lu besok ada ujian. Nah rupanya soal ujiannya bocor karena udah ada reviewnya dari kelas lain gitu. Terus dari kelas lain itu ngasih jawabannya ke lu. Nah lu udah tahu kan jawaban tesnya kan. Nah jadi lu tinggal ngingat doang. Cuman lu nggak cuman belajarnya kurang gitu. Lu ngingat jawabannya doang. Nah pas ujian nilai lu kayak gini patternnya, kayak gini patternnya. Nah lu nggak ngelihat apanya, nggak belajar dari apanya sih, materinya gitu. Lu cuman hafal jawaban doang, kayak gitu. Cuman lu kok dikasih nilai ujian yang baru, lu itu kebingungan gitu, data yang baru karena lu nggak tahu patternnya gimana gitu. Paham nggak? Iya. Bacot anjing, tolol. Ya pokoknya gitulah, guys, gitu. Nah itu untuk apa ya? Untuk alpha. Lalu itu untuk batch size. Nah jadi batch size ini sebenarnya sampel datanya, untuk sampel data untuk di training. Jadi batch size ini dia untuk meyakinkan seberapa apa sih, kalau misalnya model batch size ini semakin kecil berarti model kita tuh bakal di-update bobot atau weightnya. Tapi waktu training modelnya juga bisa lebih lama gitu. Karena semakin kecil batch size itu kayak semakin lama semakin banyak informasi yang didapatin gitu dari modelnya. Karena kan dia bakal memperbarui bobotnya kan gitu. Nah terus ada learning rate. Nah learning rate ini kayak manusia ya contohnya. Anjing, ntar dulu. Sabar dulu. Ini gua share Windows aja. Oke, sekarang kan ada learning rate. Nah, jadi learning rate ini dia tuh pengaturan bagaimana sih kalau learning rate itu bakal disesuaikan sama pelatihan. Jadi learning rate itu kayak cara kerja kita lah, kayak manusia gitu. Kalau konstan itu kita anggapin aja kayak dari jam 12 sampai jam 10, dari jam 1 siang sampai jam 6 pagi kita tetap belajar tuh, nggak ada ngestopnya, itu kayak konstan. Kalau in V-scaling itu learning rate-nya itu bakal menurun tuh seiring bertambahnya iterasi model kita. Jadi kita itu anggap aja kayak bertambah iterasi itu kayak ngerjain soal 64 soal. Nah, cuman dari learning rate-nya itu semakin kita udah banyak belajar ngerjain soal, itu kita kayak agak lama-lama makin menurun tingkat apanya? Tingkat apa ya? Apa sih bilangnya? Tingkat learning rate-nya tidak yang mulai dari awal gitu. Misal kayak dari awal itu kita kan fokus banget. Nah, tiba-tiba sampai tengah sampai ke akhir itu kita kayak udah nyantai gitu. Karena udah banyak yang udah dikerjain dari soal-soal sebelumnya. Nah, kalau adaptif itu menurunkan learning rate jika loss tidak berkurang dalam beberapa epoch. Nah, ini sebenarnya ini nanti aja aku jelasin. Nah, terus
yang ketujuh itu ada namanya learning rate init. Jadi learning rate ini sebenarnya nilai awal dari learning rate. Berarti isi dari si learning rate ini artinya nilai awalnya apa. Nah ini sebenarnya nggak perlu tahu banget sih sebenarnya, itu 0,001 sih sebenarnya, nanti aku jelasin kenapa. Nah terus yang ke-8 ini ada namanya max iterasi. Jadi jumlah iterasi maksimal untuk pelatihan model. Jadi kan model kita ini kan belajar kan. Max iterasi ini bakal ngetahu sih seberapa banyak sih kita belajar itu berapa kali model kita. Nah misalnya kalau gua setting nih 50 max iterasinya, berarti model kita itu belajar sebanyak 50 kali. Kayak manusia contohnya, misalnya besok ada ujian AKA, terus gua belajar itu 50 kali, ya udah berarti max iterasinya 50 kali gua belajar materi dari AKA itu gua ulang-ulang terus gitu. Nah terus yang momentum ini juga ini sebenarnya untuk fungsi optimasi, dia itu mempercepat konvergensi. Nah ini dia value antara 0 dan 1. Ini sebenarnya dia fungsi dari fungsi optimasi sih untuk SGD gitu. Nilai SGD untuk gunanya untuk apa sih ini? Ini sebenarnya gunanya itu untuk ngecepatin proses training sebenarnya momentum itu ya. Lalu yang terakhir itu ada namanya an internal change, yaitu jumlah iterasi tanpa pengubahan signifikan. Jadi itu sebenarnya intinya itu kalau n iterasi no change itu dia untuk ngebantuin menghentikan pelatihan kalau modelnya itu udah optimal gitu. Ini berapa slide sih? Nggak tahu anjing, 28 kayaknya. Nah habis itu yang paling penting ini ada nih namanya early stopping. Jadi early stopping itu kayak gini, kalau pelatihan itu dia itu bakal di stop kalau misalnya kita itu banyak melakukan kesalahan gitu. Misalnya anggap aja nanti kalau gue belajarnya itu dari jam 1 sampai jam 10 malam. Nah habis itu gue dari jam 3 sampai jam 4 itu gue tuh udah kayak goblok banget anjing kayak gitu kan. Nah itu gue bakal di stop belajarnya gitu, gue bakal tidur. Nah itu sama aja kayak early stopping kayak gitu. Nah habis itu namanya ada yang ke-12 adanya validation fraction. Nah ini digunakan untuk si early stopping gitu. Jadi ini fungsinya itu persentase data yang disisihkan untuk data untuk early stopping nanti. Persentasenya berapa kali sih? Misalnya persentasenya 20%. Ya udah berarti kalau misalnya 20% guanya goblok saat belajar, ya udah bakal di stop gitu. Nah, terus random state. Nah, random state ini jelasinnya kalau untuk apa agak susah sih. Cuman itu kalau di komputer, kalau kalian belajar di arsitektur komputer, itu ada namanya prosesnya seeding. Jadi dia bakal menghasilkan data yang konsisten. Ini nanti aku jelasin ya kenapa pas hands on. Nah, terus ada namanya toll. Toll ini juga toleransi untuk menghentikan pelatihan lebih awal kalau loss functionnya itu berubah signifikan. Nah ini aku jelasin nanti apa sih loss function itu. Jangan rekam gua goblok, real anjing lah. Nah habis itu yang kelima itu ada namanya verbose. Jadi verbose ini sebenarnya lognya doang sih. Ini sebenarnya output dari kitanya. Kita itu pengen ngelihat hasil pelatihannya. Ini sebenarnya nggak ada dari performance modelnya, nggak ada sih. Ini sebenarnya output untuk usernya doang. Nah habis itu yang ke-16 itu ada namanya warm start yang gunainnya untuk kita itu nge-training modelnya tanpa memulai dari awal gitu. Jadi kita itu nge-training model dari model sebelumnya. Itu namanya warm start gitu. Sebenarnya ini warm start ini kalau kita udah ngelatih, misal kita ngelatih di dataset 1. Nah, pas model kita udah dilatih di dataset 1, kita dapat dataset 2 nih, kita mau ngelatih juga. Nah, itu kita pakai warm start gitu. Nah, lalu yang terakhir itu ada namanya max fun. Jadi max fun itu batas maksimal evaluasi fungsi lossnya. Jadi fungsi loss pada algoritma optimasi. Nah, jadi fungsi loss ini kan banyak kan. Apa sih fungsi loss itu? Nah, nanti aku jelasin. Nah, buat yang fungsi-fungsi sama parameter tadi ada yang mau ditanyain nggak gitu sebelum kita hands on? Hands on ini sebenarnya bentar doang sih gitu. Cukup ngejelasin yang tadi doang. Ada yang mau ditanya nggak? Amankah atau ada yang mau ditanya atau gimana? Wah, udah tidur, Cok, anjing. Makanya Cok, kan gue tadi nanya berapa slide. Iya, Cok, banyak, Cok, anjing. Soalnya neural network emang apa, Cok? Lu syukur aja, Cok, nggak pakai Gaussian of Bayes. Wah Cok,
Oke, kalau udah paham kita bakal ngejelasin ya codingannya. Nih codingannya gua kasih ya, sabar. Nah, codingan itu udah ada kodenya. Jadi di sini nih codingannya. Nah, jadi ini kita pakai dataset MNIST. Nah, ingat kan tadi kan kalau gua bilang neural network itu bagus untuk ngeprediksi tas-tas yang kompleks gitu. Contohnya ini kita ada dataset MNIST. Jadi dataset MNIST ini untuk ngepredik tulisan manusia itu. Jadi kita misalnya ada tulisan handwritten manusia ini, handwritten number. Misal kayak gini. Nah, ini kan ada tulisan manusia kan, 1 2 3 4 5. Nah, ini kita pengen bikin model yang ngeprediksi klasifikasiin tulisan si manusia tersebut berdasarkan fitur-fiturnya. Nah, di sini kurang lebih kayak gini isi datasetnya. Contohnya itu kayak gini. Kayak ini kan 5 kan tulisannya kan. Nah, si modelnya predik 5. Di sini 0. Si modelnya predik 0. Ini labelnya 4. Si modelnya predik 4. Dan seterusnya gitu. Nah, kalau untuk library ini kurang lebih sama ya. Di sini kita pakai datasetnya MNIST, terus kita pakai neural network, sama kita nge-evaluasi modelnya pakai skor akurasi. Nah, habis itu kayak biasa ya, ingat proses workflow data science, kita ngambil data, terus kita bersihin, lalu kita lakuin modeling atau training model. Nah, di sini itu kalau kita lihat datanya itu ada data MNIST, itu ada data X, ada data fitur, sama data Y, data target. Target ini isinya label, misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sampai 9. Labelnya itu yang ini, 5, 0, 4, 1, 9, 2, 1, dan seterusnya. Nah, yang fitur itu dia merupakan isi matriks dari gambar gitu, matriks dari gambar. Nah, ini aku jelasin nanti kenapa. Nah, di sini kita itu ngelakuin namanya apa? Anjing, udah mau end, Cok. Sabar. Oke, sabar ya. Nah, tadi kan aku jelasin kan. Sabar ya. Nah, tadi aku balik lagi. Di sini kita pakai train test split, lalu ada dataset untuk ngambil datasetnya, terus ada neural networknya. Terus di sini ada kita nge-evaluasi model kita itu pakai skor akurasi aja di kasus ini. Anggap aja akurasi. Nah, terus di sini kita gunain data MNIST. Jadi MNIST itu isinya itu tentang si gambar-gambar handwritten manusia ini gitu. Nah, jadi dia contohnya itu dia tuh kurang lebih kayak gini contohnya. Apa sih anjing? Makanya lu ngajar goblok. Lu kira ngajar gampang anjing. Sumpah, Cok, susah, Cok, kalau ngajar itu. Lu harus dapat sertifikasi ngentot, sumpah. Sumpah, Cok, gua aja nangis-nangisan anjing, Cok, dapetin duit, Cok. Nah. Sabar kontol. Sabar guys, ini datanya ini skalanya besar ya, jadi agak lama ini. Sorry. Sabar, bukan salah gue ini, salah programmer yang bikinnya. Duh, lama banget anjing ini datanya, Cok. Anjing lagi training model, Cok, ternyata. Goblok. Apa? Apa? Nggak kelihatan apa-apa. Hah, serius? Gak kelihatan apa-apa? Anjing. Sebenarnya. Tapi gue record sih, gak apa-apa. Apa real anjing? Kayaknya jaringan lagi. Ini nampak nggak? Di gue masih nggak ada. Anjir. Sabar ya. Sabar. Oke, ini aku jelasin lagi ya. Jadi di dataset kita itu ada kolom X sama kolom Y. Di mana kolom X itu sama dengan fiturnya, kolom Y itu sama dengan targetnya. Jadi Y itu dia itu labelnya ngepredik berdasarkan hasil fiturnya. Jadi kayak 5, 0, 4, 1, 9 itu dia merupakan labelnya, label kayak gini, label aslinya kayak 5, 0, 4, 1, 9. Nah, habis itu untuk kolom X itu merupakan
setiap pixelnya, pixel value-nya gitu. Jadi kalau kalian lihat ini dia hasilnya 0 sama 1. Kalau nggak percaya, ini bisa aku bikin kayak x min, bisa nggak ya, np.min. Nah, anjing bising banget cok, x min dot x max. Nah kalau kalian lihat nih hasilnya, di sini dia cuma 0, kebanyakan yang 0 dan banyak juga yang tidak 0 atau 0,24317. Nah kalian nanti kalau belajar itu ada namanya computer vision RGB matrix. Nah ini kalian belajar di aljabar linear juga sih sebenarnya gitu. Nah di sini di kalau komputer itu tahu kalau gambar itu sebenarnya ada 3 dimensi. Di dimensi pertama itu untuk warna merah, warna hijau, lalu biru. Jadi kalian tahu kan term RGB kan. Nah misalnya kalau gue bikin kayak gini, RGB Google RGB Google Color Pixel, misalnya kayak gini. Nah misalnya kalau aku bikin kayak gini, misalnya hasilnya yang tuh 255, 255, 255. Nah jadi artinya itu apa? 255 itu artinya dia kalau misalnya tiga-tiganya 255 di 3 matriks tersebut, karena matriksnya 3 dimensi ya, itu dia bakal ngasih tahu warnanya warna putih. Nah kenapa sih 255 itu warnanya putih? Karena kalau warna itu dia cuman ada minimum, value minimumnya itu cuman ada 0 sama value maksimumnya itu ada 255 value maksimalnya. Jadi kalau value minimumnya itu kalau kalian lihat ini, kalau gua bikin 0,0,0 dia itu bakal ngasih tahu warnanya hitam gitu. Nah dibandingkan lagi kalau warnanya itu 255, 2,255 itu dia warnanya putih atau warnanya maksimal. Jadi putih itu warna full, hitam itu warnanya minimum. Nah cuman kalau misalnya di RGB ini kita atur nih, misalnya untuk warna RGB presentasi matriks merah itu presentasinya 80%, misal 80, di sini kita bikin presentasinya 227 untuk matriks warna hijau. Lalu di sini ada, woi, Tadi di belakang lu lagi gambar ya? aduh, nggak kelihatan ya. Iya. Pelan-pelan. Anjing cowok, capek kali, sumpah. Capek ya. Sorry guys, sorry. Nah ini kelihatan nggak? Oke, aku ulang lagi ya. Nah, tadi kan kalian lihat kan, di sini kan apa nih pixel kan. Sama di gambar nih kan cuman ada kayak gini doang nih, kayak ada 0, kayak ada gambar hitam sama gambar putih dan seterusnya. Nah, sebenarnya komputer itu kalau ngelihat gambar itu dia tuh ngelihatnya itu kayak ngelihat matriks gitu. Jadi satu pixel itu sama dengan nilai matriks gitu. Matriks 3 dimensi. Contohnya tuh kayak gini. Kalian pernah dengar kan term red, green, blue kan? Kayak warna RGB. Nah, contohnya itu kayak gini. Dia tuh ngasih tahu presentasi warna merah, warna hijau sama warna biru. Nah, nilai minimumnya itu 0, nilai maksimumnya itu 255. Nah, di mana kalau misalnya semuanya itu 255 itu dia bakal ngasilin nilai full atau nilai maksimumnya atau nilai warna putih. Nah ini aku jelasin ya. Contohnya itu kayak gini. Misal di color picker, kalian lihat nih. Nah misalnya kalau di color picker ini kan aku bikin RGB 255, 255, 255. Nah dia ini kan karena aku ingat berarti komputer tuh bisa ngebaca warna itu dari value 0 sampai value 255. Jadi kalau aku bikinnya 255 itu dia bakal ngehasilin warna putih gitu. Nah, gimana kalau misalnya value minimum gue letak di sini 0,0,0, yang bakal terjadi itu dia bakal ngasih tahu nilai paling minimumnya atau warna hitam gitu. Nah, begitu juga kalau misalnya gue kasih presentasinya misalnya untuk warna matriks warna merah secara berurut ya, merah dulu, habis itu hijau dulu, habis itu biru dulu. Nah kalau merah dulu ini gue bikin misal 135, terus persentase untuk warna hijaunya itu 65%, lalu persentase untuk warna birunya itu misalnya 155%. Nah itu dia bakal nge-return warna
purple. Nah, warna purple ini RGB ini berlaku hanya untuk 1 pixel aja yang dilihat oleh komputer gitu. Jadi kalau kalian lihat gambar-gambar dari komputer itu sebenarnya di return dari bentuk matriks. Nah, jadi data yang kita dapat ini sebenarnya data matriks ini. Data pixel nih. Jadi dia mengcapture semua pixel. Nah, kalian lihat kan ini kenapa banyak angka 0 kan? Karena kalau kita lihat nih sampel datanya, ini kan dia kebanyakan warna hitam kan? Ini kan warna hitam nih kan, kebanyakan warna hitam. Cuman ada juga kayak warna putih atau abu-abu di sini. Nah, tadi ini terbukti kalau hitam itu dia tuh 0,0 0,0,0. Nah, dia tuh warnanya hitam. Makanya di fitur kita itu tadi kebanyakan warna hitam ini. Nih warna hitam nih kebanyakan. Nih di nilai minimumnya itu kebanyakan warna hitam. Coba kalau kita lihat Coba kalau kita lihat nilai maksimumnya gimana. Nah, nilai maksimumnya itu ada juga kayak 0,243137. Nah, ini misalkan warnanya ke agak abu-abuan kayak warna inilah katakan. Yang ini agak abu-abuan. Nah, itu 0,2437 anggap aja asumsi gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi kalau yang putih dia ini warnanya apa? 255 dong pasti kan, warna maksimum. Atau yang mendekati 255 misalnya 247. Kayak gitu. Nah, kayak gitu makanya komputer itu bisa ngebaca gambar image. Jadi image itu atau foto itu sebenarnya suatu matriks aja gitu, matriks 3 dimensi. Nah, lalu setelah itu kita butuh data preprocessing kan. Nah, kenapa sih kita butuh data preprocessing? Karena tentu saja sih biar data kita itu konsisten dan benar juga skalarnya. Nah, tadi ingat kan kalau aku bilang data yang paling maksimum itu sebenarnya 255. Nah, kenapa di sini aku bagiin fiturnya itu semua itu ke 255? Karena aku itu pengen semua skalarnya itu berada di range antara 0 sampai 1. Jadi kalaupun kalian ngelakuin suatu hal ya, misalnya dapat suatu value misalnya 127 nih. Nah, terus kalau gua bagiin 255 dia bakal nge-return 0,49 dan ini hasil 1 pixel di matriks tersebut. Nah, ini kita ngelakuin namanya normalisasi kayak gitu. Nah, itu sebenarnya normalisasi normal ya di data image kayak gitu. Sebenarnya simple aja sih. Nah, habis itu yang terakhir kalau di data science pas udah kita nge-processing datanya, kita tentu saja nge-split data itu di antara training set atau test set. Nah, jadi training set ini apa sih, Dav? Gitu. Training set itu merupakan data kita belajar. Nah, test set itu merupakan data ujiannya. Nah, kayak gitu. Nah, jadi di sini aku bikin training setnya itu merupakan fitur X-nya. Jadi fitur X itu ya setiap pixel matriks tersebut yang ini dari pixel 1 sampai pixel 784. Dan matriks Y-nya itu merupakan labelnya yang diprediksi itu apa berdasarkan hasil pixelnya, fiturnya. Dan di sini kan misalnya ada 5, 0, 4, 1, 9. Nah, di sini aku split. Nah, kalau aku bikin 0,3 test size-nya, berarti training set-nya berapa? 70% kan? Karena di sini aku bikinnya test size-nya itu 0,3 alias 30%. Data testnya 30%. Berarti sisa data trainingnya berapa? 70% kan? Nah, berarti datanya 70%. Nah, terus di sini ada parameter random state. Nah, apa sih Dav random state itu? Nah, anggap aja kayak gini. Random state itu sama dengan sebenarnya np.random.seed. Ini aku jelasin ya kenapa. Misal kayak gini. Kita bikin array random bisa nggak ya? Misalnya kayak gini. Oke, misal contohnya itu kayak gini. Nah, jadi random state sama random seed itu sebenarnya sama fungsinya. Jadi contohnya itu kayak gini. Misal kita bikin array, suatu array kan. Ini ada array random, bilangan integer, dia itu bakal nge-generate bilangan antara skala 0 sampai 100. Nah, kalau kita generate, kita run terus code-nya, dia bakal ngasih nilai yang beda gitu. Nah, ini kan nilainya beda-beda kan, ada 74, ada 74, ada 87 dan seterusnya. Nah, cuman kalau gue bikin di sini np.random.seed atau gue bikin random state, sama juga ya random state, dia bakal nge-return hasil yang sama. Nah, kenapa hasilnya sama? Karena random seed ini dia sebenarnya ditaruh di memori kita, memori komputer kita. Kita bakal
kita manggil kalau bilangan random ini nanti ditaruh di memori yang slotnya itu di 42 ya gitu, yang available gitu. Nah makanya dia diletak, maka hasilnya itu bakal sama karena kita nge-return hasil seeding namanya. Sebenarnya ini nggak perlu kompleks banget sih ngejelasinnya, cuman aku biar kalian juga tahu gitu. Jadi random state sama random seed itu fungsinya sama, dia tuh kayak gitu, dia bakal ngehasilin hasil yang sama. Nah jadi bedanya tuh random state itu dia bakal setelah data ini kan data kan displaynya kan secara random kan. Nah sama juga kayak gini, dia kan nge-generate random angkanya kan secara random. Nah pas dia udah nge-splitnya secara random, dia bakal nge-splitnya yang itu aja. Kalau gua bikin random state-nya sama dengan 42, dia bakal nge-inputnya itu aja gitu. Dia gak bakal misah gitu. Nah ini bebas aja random state-nya, kalian mau bikinnya 0, mau bikinnya 42, mau bikinnya 111, itu bebas aja, hasilnya kurang lebih tetap dia gitu. Cuman biasanya itu orang atau programmer biasanya bikinnya 0 atau enggak 42 kayak gitu. Nah itu untuk random state. Nah habis itu ada namanya kita setelah datanya udah bersih kan, kita itu ngelakuin namanya neural network. Kita ngelatih neural network kita. Jadi di neural network itu kita gunain di cycle namanya MLP classifier. Nah di sini aku udah nguji sendiri. Ini parameter yang aku gunain ya, contohnya ada namanya hidden layer sizes. Ini sama dengan 100,50. Berarti di hidden layer pertama kayak PPT yang di tadi, mana dia? PPT. Nah, kayak yang tadi ya. Kan tadi kan aku bikinnya kan hidden layer sizesnya kan 100 kan. Berarti di hidden layer pertama ininya jumlahnya ada 100 neuron nih, ada 100 neuron. Nah, terus yang kedua itu ada 50 di sini. Nah, di sini berarti aku bikinnya 50 dan 50 neuron di situ. Kurang lebih kayak gitu. Nah, sama juga untuk seberapa banyak sih neural network kita belajar, itu kita bikin nih max iterasinya udah berapa. Ini kan aku bikinnya 50 kan. Berarti 50 kali dia bakal belajar gitu. Nah, ini kalian bisa lihat juga nanti di sini. Nah, terus ada alpha. Alpha itu nilai untuk optimasi, sama tadi ada learning rate init ya. Nah, ini aku jelasin ya. Tadi kan ada kan aku bilang kalau modelnya semakin banyak belajar kan, cuman lama-lama dia hasilnya makin buruk atau semakin goblok gitu, dia bakal nge-stop trainingnya. Nah ini udah terbukti nih dari fungsi toll tadi itu. Fungsi toll tadi dia bakal otomatis nge-stop hasil training kalau model gitu itu ternyata berdasarkan hasil loss itu semakin buruk gitu. Nah, ini contohnya kan semakin lama kan semakin kecil banget, atau artinya semakin memburuk banget belajar kita, semakin goblok, maka dia proses belajar itu diberhentiin otomatis. Nah kayak gitu. Nah pas udah diberhenti otomatis ya udah modelnya nggak belajar lagi, udah siap dia. Nah setelah itu kita itu ngelakuin evaluasi model kita. Nah untuk evaluasi model itu kita pertama ngeprediksi dulu dari model, dari data testnya. Jadi ini kan ada fitur data testnya kan, X-test. X-test ini sama juga ya kayak data X tadi, cuman dia untuk data testnya. Nih data ujiannya, soal ujiannya gitu. Cuman kita nggak dapat labelnya nih, jawabannya ini kita nggak dapat apa sih jawabannya gitu. Ini kita nggak dapat. Kita cuma dapat soalnya doang. Jadi kita nanya nih, halo neural network kan, berdasarkan pixel yang aku berikan ini dari data test, dari data X test, menurut kamu labelnya ini apa, angka apa gitu. Nah jadi dia bakal ngeprediksi. Nah pas udah diprediksi nanti kita bakal ngelihat nih hasil akurasinya, skor akurasinya itu berapa persen gitu. Nah ini kita bisa lihat ya, kalau di kasus ini skor akurasinya itu 98%. Berarti 2%-nya itu salah prediksinya gitu. Ini kalau aku bilang ini cukup bagus gitu. Nah ini bisa dilihat ya, ini ada prediksinya, beberapa prediksi. Jadi ini prediksi dari data tesnya. Nah contohnya itu bisa kalian lihat tuh kayak gini. Nah ini kan ada data matriksnya kan, matriksnya itu kayak gini, dari data array-nya. Terus kalau kalian lihat ini data tesnya yang gambar matriksnya, terus ini prediction, ini hasil prediksi model kita. Nah kalau kalian lihat ini kan handwritten human human handwritten number kan. Nah kalau kalian lihat nih prediksinya ini benar semua kan. Ini ada 8, dia ada tulisan 8, dia ngeprediksinya benar 8. Ada tulisan manusia yang 4, dia ngeprediksinya benar 4.
ada yang 8 cuman patternnya beda, dia ke kiri. Terus modelnya itu pinter nih, dia tahu kalau ini dia ngeprediksinya 8. Terus ada 7, dia prediksinya benar 7 dan seterusnya. Ada 2, ada 7. Nah ini kan mungkin kan banyak model yang keliru kan, kayak ngiranya ini 1 kan. Cuman ini modelnya bener nih, ternyata dia ngeprediksinya 7 gitu dan 4. Nah kurang lebih kayak gitu neural network kayak gitu. Yes bener, emang agak ribet karena jujur sebenarnya kalau ngetahuin machine learning atau deep learning atau neural network atau yang lain-lainnya itu kalian tuh harus tahu algoritma atau cara kerjanya gitu gimana. Soalnya jujur aja kalau misalnya kalian tahu kayak parameternya doang, cuman kalian nggak tahu nih kayak at least kalau gue bilang sih dari secara sisi matematikanya kalian pun pandai, cuman kalian pandai ngimplementasi fungsi apa ya secara matematikanya kayak nyarinya pandai, cuman kalian nggak tahu nih kegunaannya buat apa, itu kayak sama aja bohong gitu sebenarnya. Makanya aku jelasin secara detail gitu. Nah kayak gitu sebenarnya ini materi ini sebenarnya materinya cukup apa ya advance ya. Aku pun juga bingung ya kenapa ditaruhin neural network. Sama ada sih kelompok lain tuh juga kalau nggak salah apa ya super vector itu juga advance juga, itu sebenarnya lebih susah sih sebenarnya. Nah kurang lebih seperti itu sih neural network. Yes kayak gitu neural network. Nah sekarang pembagian tugas. Nah sekarang ada yang mau ditanya dulu nggak? Pembagian tugas penjelasan. Atau ada yang bingung gitu boleh aja nanya gitu. Kalau misal nanti takut ditanya atau apa gitu boleh aja ditanya sekarang atau kebingungan atau gimana. Sebenarnya mau nanya juga bingung coy nanya apa. Karena lu nggak merhatiin anjing. Enggak. Apa? Dokter besok tuh nggak akan sampai ke sini kan? Enggak, cuman kalau kalian gua kasih tahu parameternya udah ngerti kan kalau algoritmanya tadi kan. Karena setiap hyperparameternya itu harus paham gitu. Karena neural network itu parameternya itu beda sama model-model kayak decision tree. Cuman kalau kelompok lain tuh ada kayak KNN itu harus tahu algoritma dulu sebelum tahu parameternya. Makanya gue jelasin detail banget cara kerja neural network gitu sama. Parameter ini apa aja? Ada berapa? Ada 17. Oke. Yang penting. Terus yang dibutuhin apa lagi dok? Nah, Kalau apa kabarin aja dok. apa? Kalau ada apa-apa. Yang katanya suruh bikin laporan atau apa sih sebenarnya itu? Nah, kalau buat laporan itu sebenarnya aku kurang tahu juga, nggak jelas juga anjir. Soalnya kelompok lain bikinnya PPT anjir. Itu aku nggak tahu. Kalau PPT kita pakai PPT ini aja. Ini aku sawar nih. Enggak maksudnya nanti kita ngejelasin apa aja. Nah, pembagian tugas sabar dulu. Kenapa? Tadi bolak-balik. Ngapain sih? Ngapain? Bolak-balik. Nah, sekarang untuk pembagian tugas. Sebenarnya kayak gini sih, aku expectnya kalian tuh kalau bagian yang kalian pahamin aja gitu, atau yang bagian yang mudah-mudah aja lah gitu. Yang bagian susahnya, takutnya kan kalian kan ditanyakan bagian susahnya. Nah itu bagian aku aja gitu, yang susahnya. Nah untuk pembagian tugas kita ada berapa kelompok? 48 kan? Nah ini kan ada dicantumin ini enggak? Codingannya enggak? Codingan ada gua cantumin kok. Di sini. Ada. Tuh. Nah, codingannya dibagi juga enggak? Maksudnya codingan dibagi gimana? Ya penjelasannya kan ini ada banyak kan. Heeh. Kan ada beberapa kolom. Kolomnya udah, ya kan udah gue jelasin datasetnya di situ. Nah tentang apa? Udah dijelasin. Ya kita ngelakuin yang kayak biasanya aja karena inti kalau gue jelasin ininya kita nggak bakal siap-siap anjir. Kita bakal ngejelasin neural networknya aja kan udah dijelasin gitu. Oh, menjelasin parameter aja. Mm-mm. Ini yang enggak
Yang ngejelasin aja, ngebuktiin aja. Ini sebenarnya codingannya kan kata ibunya buat ngebuktiin doang. Ya udah ini paling kan ada 17 sih. Dibagi aja. Teleponnya dia yang tadi, yang ada loss-lossnya itu loh. Oke. Di codingan lo. Mana dia tadi? Oh ya ini. Mm-mm. Itu kan berhenti di iterasi ke 44 ya, kalau Mm-mm. nggak salah. Yes, Itu 44. kenapa berhenti di 44? Oke, tadi kan aku bilang kan max iterasi kan sampai 50 kan. Cuman dia tiba-tiba berhenti di 44. Nah, itu karena parameter yang ini tadi mana dia? Karena itu parameter mana dia? Yang ini tadi. Tol ya kalau nggak salah. Nah, nih, tol. Toleransi untuk menghentikan pelatihan lebih awal jika loss itu tidak berubah signifikan. Misalnya nilai loss itu misal 0,01, terus di iterasi berikutnya 0,0012, terus iterasi berikutnya 0,0013, kayak gitu-gitu terus, gak kayak signifikan kayak iterasi yang ini 0,45, 0,18, 0,13 dan seterusnya kayak gitu. Gitu loss. Maka kalau kalian lihat ini kan di iterasi 4 tuh dia lama-lama makin goblok kayak gitu dia. Maka dia otomatis modelnya ngedetek ini lama-lama modelnya mengubah loss functionnya kayak dikit banget. Jadi pas di iterasi 44 dia udah ngedetek ternyata dia modelnya cuman cukup sampai 44 iterasi gitu. Padahal kan kita nyuruh kan 50 kan. Cuman di sini modelnya sanggupnya sampai 44 gitu. Maka otomatisnya dibikin di stop. Nah, kalau kalian lihat ya, ini aku perlu jelasin lagi ya. Mana dia? Di sini kan aku kan nggak cantumin tolnya kan. Aku kan nggak cantumin tolnya kayak gini kan. 1E-4. Nah, sebenarnya ini kalau nggak kita cantumin itu sebenarnya udah ditulis sama default value-nya. Kan ini kan makanya udah aku bilang kan ada default value-nya. 1E-4. Jadi kalau nggak ada dicantumin tuh bakal tetap ada value-nya gitu. Cuman dari user itu nggak kelihatan. Cuman dari behind the scene itu kelihatan berapa default value-nya. Sama juga dengan parameter yang lain. Semua parameter pun sama juga kayak early stopping itu kan ada false. Terus momentum, max iterasi kan 200. Nah, ini tadi kita ubahkan dari 200 ke 50 kayak gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu. Oke, makasih dong. Nah, yang lain gimana? Ada yang mau nanya lagi gak? Sebelum pembagian tugas sih. Sabar anjing, gue juga lapar cok. Sumpah cok, gue dari pagi Jack anjing, gue ngehubungin dosen tuh susah banget cok. Oh my god. Oke, mungkin lanjut penugasan tugas aja ya. Penugasan tugas. Oke. Jadi penugasan tugas itu siapa aja sih? Coba list dong. Ijul, Yohana, Jeki, Riva, Stefani, terus siapa lagi? Bunga, terus siapa lagi?